Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, apa kabar pada hari ini? Kelas 4C, 4D. Alhamdulillah pada hari ini Allah mempertemukan kita di pertemuan perdana kita di pelajaran PAI. Insya Allah ustazah akan memperkenalkan diri. Di pertemuan perdana kita, nama Ustazah Yuli yang insya Allah akan mendampingi pembelajaran agama Islam setahun ke depan dengan anak-anak semuanya. Anak-anakku, insya Allah pada hari ini kita akan belajar PAI. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kalian semuanya, pada keluarga kalian. Jadi bisa tetap belajar dalam kondisi apapun dan dimanapun. Insya Allah pada hari ini kita akan belajar tentang membaca surah Al-Falaq dan artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Inilah Ustazah surah Al-Falaq dan artinya. Surah Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Dia tergolong surah Makkiyah. Kenapa disebut tergolong sebagai surah Makkiyah? Karena dia diturunkan oleh Allah sebelum Rasulullah hijrah. Bersamaan juga pada waktu itu bersama dengan surah An-Nas. Dan dia merupakan surah mutawazitain. Disebut seperti itu karena merupakan ta'widz atau anak ustazah kalau mendengar ta'awudz sebagai surah perlindungan. Perlindungan pada siapa? Perlindungan kita hanya kepada Allah. Keduanya termasuk surah yang utama dalam Al-Quran. Keutamaan surah Al-Falaq selalu disebut bersamaan dengan surah An-Nas. Jadi dia beriringan anak-anak ustazah ya. Asbab atau sebab turunnya surah, asbabun nuzul dari surah An-Nas Al-Falaq. Kenapa ustazah menyebutkan duanya? Karena keduanya itu bersamaan. Sebab turunnya surah adalah pada saat itu Rasulullah pernah sakit. Padahal Rasulullah adalah orang yang sehat, yang tidak pernah sakit. Beliau adalah orang yang paling bugar, yang tidak pernah memiliki penyakit apapun. Pada saat itu Rasulullah sakit. Ternyata setelah diberitahu oleh malaikat, Rasulullah terkena sihir. Anak ustazah, kalau terkena sihir berarti ada orang yang mengirimkan sihir itu melalui jin. Seperti apa bentuk sihirnya? Rasulullah terkena sihir pada waktu itu diletakkan di sebuah sumur yang berupa tali yang disimpul-simpulkan. Ustazah tidak tahu bentuknya seperti apa, tapi yang jelas informasi dari malaikat itu seperti itu. Jadi anak-anak ustazah, lanjut. Dalam sahihnya Imam Muslim pernah meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah engkau ayat-ayat yang telah diturunkan malam ini tidak pernah ada yang menyerupainya sama sekali. Kemudian beliau mengatakan, surah apa itu? Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas.
surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Sedangkan At-Tirmizi dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari mata jahat jin dan manusia. Ketika turul Mu'awwidzatain, beliau memakainya dan meninggalkan yang lain. Rasulullah juga bersabda, memerintahkan saya untuk membaca Al-Mu'awwidzat atau setiap selesai sholat. Jadi anak ustazah, makanya surah-surah ini sering mungkin kita, orang tua kita itu sering sekali menggunakan surah An-Nas, sering membaca surah An-Nas dan Al-Falaq itu. Disunahkan juga membacanya sebelum dan sesudah tidur. Pernah dengar ya? Baca surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas sebelum tidur supaya setan tidak mengiringi kalian tidur. Wahai Uqbah, bacalah keduanya setiap kamu tidur dan bangun. Tidaklah seorang bisa meminta atau berlindung dengan seperti keduanya. Hadis-hadis sahih menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan membacanya pada zikir pagi dan sore. Beliau juga membacanya saat meruqyah. Tahu meruqyah? Meruqyah itu salah satu pengobatan yang dilakukan oleh Rasulullah untuk dirinya saat terkena sihir ataupun terkena gangguan jin atau penyakit yang lainnya. Dari beliau saat sakit dan disengat kalajengking. Pada saat itu Rasulullah kena sengat kalajengking. Demikian juga malaikat yang meruqyah beliau saat sihir yang dikirimkan oleh Labib bin Al-Aslam. Nah, saat ini kita belajar tentang bagaimana surah Al-Falaq atau kandungan-kandungan yang berisi surah Al-Falaq dari ayat 1 sampai 3 ya. Mohon perlindungan dan sumber perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Siapa yang menguasai waktu subuh? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hanya boleh berlindung kepada siapa? Iya, kita hanya boleh berlindung kepada Allah. Dalam bahasa Arab, Al-Falaq artinya sesuatu yang terbelah atau terpisah. Yang dimaksud dengan Al-Falaq dalam ayat ini adalah waktu subuh. Karena makna inilah yang pertama kali terdetik dalam benak orang saat mendengar kata Al-Falaq. Disebut demikian karena seolah-olah terbelah dari waktu malam. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan untuk berlindung atau isti'adah kepada Allah SWT. Termasuk ibadah karenanya tidak boleh dilakukan kepada selain Allah. Dia yang mampu menghilangkan kegelapan yang pekat dan seluruh alam raya ini di waktu subuh. Tentu mampu untuk melindungi para yang meminta perlindungan dari semua yang ditakutkan. Ayat kedua, min syarri ma khalaqa, dari kejahatan apa-apa yang telah Dia ciptakan. Ayat-ayat ini pendek mengandung isti'adah dari kejahatan semua makhluk. Al-Hasan Basri berkata, Jahannam dan iblis beserta keturunannya, termasuk apa yang telah Dia ciptakan, kejahatan diri kita sendiri juga termasuk di dalamnya. Bahkan ia yang pertama kali masuk dalam kerumunan kata ini. Sebagaimana dijelaskan Syekh Al-Utsman, hanya Allah yang bisa memberikan perlindungan dari semua kejahatan, karena semua makhluk di bawah kekuasaannya. Setelah memohon perlindungan secara umum dari semua kejahatan, kita berlindung pada Allah dari beberapa hal secara khusus pada ayat berikut. Karena sering terjadi dari kejahatan berlebih yang ada padanya. Di samping itu, ketiga hal yang disebut khusus berikut juga merupakan hal-hal yang samar dan tidak tampak, sehingga lebih sulit dihindari. Jadi anak ustazah, karena kita tahu iblis, jin itu sudah berjanji kepada Allah
akan menggoda manusia, akan menyesatkan manusia. Dari Adam hingga keturunannya, hingga kita. Kita ini adalah cucu-cucu-cucunya. Cucu keberapa Ustazah tidak tahu, tapi yang jelas kita hanya boleh berlindung kepada Allah. Ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah masuk di alam kegelapan. Kata ghasiq berarti malam, ghasiqin yang berarti kegelapan, dan kata waqaba mengandung makna masuk dan penuh. Artinya sudah masuk dalam gelap gulita, kita berlindung dari kejahatan malam secara khusus. Karena kejahatan lebih banyak dilakukan pada malam hari. Banyak penjahat yang memilih melakukan aksinya di malam hari. Demikian juga para arwah yang jahat, binatang-binatang yang berbahaya. Di samping itu menghindari bahaya juga lebih sulit dilakukan pada saat malam hari. Jadi anak-anak ustazah, bahkan kita tahu ya, jin dan setan itu, setan apa yang punya sejenis yang makhluk gaib, itu dia bangun tidur saat asar. Kenapa kita dilarang tidur setelah asar? Kayaknya di situ sugar bugarnya jin, seperti mandi ya. Jadi pada saat itulah dia sangat senang menggoda manusia. Jadi pada saat kita bangun tidur, yang ada pada hanya kegelisahan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita suruh berlindung pada kejahatan malam. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Kita membahas hanya ayat 1 sampai 3 dulu. Mudah-mudahan anak-anak ustazah bisa memahami. Selalu salah satu yang boleh kita lakukan adalah tujuan dari surah Al-Falaq ini, apapun kejahatan yang dialami oleh kita, yang terjadi pada diri kita hanya boleh meminta dan berlindung hanya kepada Allah. Tidak ada yang lain yang boleh kita minta pertolongan. Kita akhiri dulu dengan ucapan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.